Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Ari Laksono dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan micro teaching, salah satu rangkaian dari kegiatan PKDP di PTP UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah manajemen mutu terpadu. Hari ini temanya yaitu konsep mutu dan mutu pendidikan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Berdoa selesai. Oke, mendengarkan otot-otot yang kaku karena nanti sudah memulai perkuliahan sejak pagi. Kita stretching dulu, melepaskan otot kepala atau bahu. Oke, sekarang silakan diputar kepalanya 3 kali. 1, 2, 3. Cukup. Sekarang bahunya putar ke atas dan ke bawah. 1, 2, 3. Terakhir tangannya dilemas-lemas. Oke, sampai tidak terasa kaku. Sudah terasa kan? Oke, sebelumnya kita presentasi dulu. Kelihatannya bagus semua. Abdul Rauf, Abdul Fanani, Mukti Ali, Syekhu, Muhammad Irfan, Abdul Razak. Ini siapa namanya? Zaid. Zainal Arifin. Oke, terakhir ini kalau tidak salah siapa? Riza. Riza. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang konsep mutu dan mutu pendidikan. Mutu ini merupakan sebuah teori yang dulunya dari perusahaan. Jadi sebelum teori ini digunakan di dalam lembaga pendidikan, konsep mutu merupakan teori yang diadopsi dari perusahaan. Karena perusahaan itu pasti mempunyai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga perusahaan bisa berhasil ketika bisa melakukan perencanaan dengan baik, melaksanakan apa yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya, kemudian dievaluasi terus-menerus bertahap. Jadi evaluasinya itu memperbaiki mutu, tidak hanya dilakukan di akhir. Mutu itu harus dilakukan di tengah, di awal, di akhir. Setiap bulan kita lakukan perbaikan mutu, sehingga di akhir nanti mutu tetap terjaga. Konsep mutu apa yang dimaksud mutu? Mutu atau quality adalah tingkat keunggulan suatu produk atau jasa. Jadi mutu ini tidak hanya digunakan dalam produk. Misalkan dalam pabrik itu membuat sabun. Itu sabun itu produknya. Tapi kalau di lembaga pendidikan yang dipertahankan mutunya, produknya pendidikan itu kan manusia yang bisa berpikir. Jadi jasanya bukan produknya menjadi jasa yang mampu memenuhi, bahkan melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan. Pelanggan di sini siapa yang dimaksud pelanggan dalam lembaga pendidikan? Yaitu siswa. Siswa itu pelanggannya pendidikan. Selain siswa juga wali murid, karena kalau ada wali murid tidak mungkin siswanya. Konsep mutu, apa yang dimaksud dengan mutu? Tadi mutu merupakan
Ada tingkatan keunggulan suatu produk atau jasa yang mampu memenuhi bahkan melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan. Dalam konsepnya perusahaan, mutu ini digunakan untuk melihat produk yang dihasilkan. Misalkan pabrik yang memproduksi sabun dan lain sebagainya yang ada produknya, itu pasti ada yang namanya quality control untuk menjamin mutunya. Jadi mutu tetap terjamin. Meski dari tahap awal sampai akhir siap didistribusikan, dipasarkan, jadi mutunya terjaga. Juga di pendidikan itu juga sama, karena mengadopsi dari teorinya perusahaan tadi. Yang menjadi produknya yaitu jasanya guru yang menjelaskan, yang melakukan evaluasi, melakukan pembelajaran di kelas, sehingga nanti produknya siswanya paham, hasil lulusannya bagus. Jadi pelanggannya itu bukan orang yang membeli. Kalau sabun, orang yang membeli jadikan pelanggan. Kalau sekolahan, pelanggannya siswa dan wali murid. Dalam perkembangannya, mutu tidak lagi hanya dipahami sebagai hasil akhir, tetapi juga mencakup keseluruhan proses yang menghasilkan produk atau layanan tersebut. Jadi bukan hanya di hasil akhir kuncinya, tetapi juga seluruh prosesnya harus terjaga. Namanya ada quality control nanti. Karakteristik mutu antara lain ada 6. Yang pertama, berorientasi pada kepuasan pelanggan. Mutu dikatakan bagus ketika pelanggannya puas, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Produk ini dikatakan bagus ketika minimal sesuai standar, kalau bisa lebih dari standar, jangan sampai di bawah standar. Kemudian continuous improvement atau terus-menerus berkelanjutan. Tidak hanya dicek di akhir saja atau di awal saja, tapi terus-menerus. Tanggung jawab seluruh anggota, kemudian mengutamakan efektivitas, terakhir mengutamakan efisiensi. Jadi efektivitas dan efisiensi itu satu kesatuan yang harus ada. Pengertian mutu menurut para ahli. Tadi kan pengertian mutu menurut kita semua, persepsi masing-masing, karena setiap otak itu pasti mempunyai bisa menafsirkan satu kata menjadi beberapa pengertian. Kalau menurut mutu menurut ahli, yang pertama menurut Edward Deming, mutu dicapai melalui perbaikan berkelanjutan. Jadi sama tadi, continuous improvement. Kemudian ada mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Mutu berarti kesesuaian terhadap standar atau persyaratan. Mutu merupakan konsep multidimensi yang mencakup kinerja, keandalan, pelayanan, dan persepsi pelanggan. Intinya sama, untuk menghasilkan hasil akhir yang sesuai di atas standar. Oke, sebelum dimensi, coba saya tanya 2 saja. Saudara definisikan apa itu mutu. Coba siapa yang bisa? Mutu dalam pendidikan, sudah. Mutu dalam pendidikan. Ketika pendidikan dinyatakan mutunya bagus, ketika lembaga itu seperti apa? Coba Mas. Gimana? Muridnya banyak, Mas belakangnya? Oh, bangunannya bagus, bisa. Sampingnya coba. Kualitasnya terbaik, berarti lebih unggul dari yang lain-lainnya. Coba Saman apa? Lulusannya bagus, berarti lulusannya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Misalkan seperti itu ya. Ada lagi? Apa? Siswanya disiplin. Nah, itu sudah mencerminkan bahwa mutu dalam lembaga itu bagus. Karena bisa dilihat, kalau misalkan banyak yang terlambat, oh berarti kedisiplinannya tidak ditegakkan. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Dimensi mutu. Dimensi mutu ini ada 8 item. Yang pertama, performance atau kinerja utama produk atau jasa. Kinerja utama, bisa dibayangkan kinerjanya bagaimana kalau mutunya bagus. Seperti itu. Kemudian fitur atau nilai tambah, mempunyai nilai plus. Misalkan sekolah itu umumnya SD, umumnya itu ya pokoknya jam 7 masuk, jam 12 pulang. Tapi kalau sekolah itu punya nilai plus, misalkan ada program tahfidz. Jadi setelah
jam 12 mata pelajarannya habis, ada jam tambahan untuk hafalan Al-Quran. Jadi nanti punya target misal kelas 6 lulus sudah hafal 5 juz. Nah, itu nilai tambah, fiturnya, nilai tambahnya. Jadi kalau HP umumnya hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Tapi nilai tambahnya bisa untuk foto, bisa untuk video, itu nilai tambah. Selanjutnya reliability, keandalan dan konsistensi. Tidak berubah-ubah. Mutunya itu terjaga, terjamin. Kalau di tahun pertama itu warnanya merah, tahun kedua, tiga ya tetap merah. Tidak berubah jadi abu-abu. Kemudian conformance atau kesesuaian dengan standar. Kemudian durability atau daya tahan. Kemudian kemudahan pelayanan. Selanjutnya estetik atau penampilan atau estetika. Ini penting-penting, tidak penting. Sebenarnya sekolah itu dikatakan bagus, unggul, mutunya bagus, itu ketika lulusannya menjadi lulusan yang bisa diterima di tempat kerja langsung. Kemudian ada yang bisa diterima di perguruan tinggi. Tetapi maksudnya penampilan atau estetika, bangunan, wujudnya bangunan, penampilan itu juga penting. Karena kalau bangunannya besar, megah, pasti masyarakat itu juga memandang, oh sekolah ini bagus, ternama, beda dengan sekolah-sekolah yang lain. Terakhir, persepsi masyarakat terhadap kualitas. Ini yang paling penting. Untuk apa mutu dijamin supaya masyarakat tetap mempercayai bahwa lembaga ini lembaga yang bagus. Konsep mutu pendidikan. Secara umum, mutu pendidikan terdiri atas 4 komponen utama, yaitu input, proses, output, outcome. Input ini maksudnya ketika waktu perekrutan guru. Jadi tidak semua guru bisa mengajar di lembaga, tapi harus diseleksi. Jadi kalau gurunya itu diseleksi, dipilih yang bagus, nah itu berarti kan penjaminan mutunya bagus. Di proses input masuk. Kemudian siswanya juga. Tidak semua siswa baru itu diterima, tapi juga diseleksi. Kemudian proses itu merupakan kegiatannya. Jadi ya pembelajarannya sesuai dengan RPP, ya, kalau di sekolah RPP, kalau di kampus namanya RPS. Jadi guru itu mengacu pada rencana pembelajaran, tidak ngawur sing dulang nih. Kemudian output, yaitu hasil langsung dari proses pendidikan. Lulusannya bagus, lulusannya sesuai dengan perencanaan. Ketika di inputnya siswanya dites sehingga yang bisa masuk itu yang bagus-bagus saja. Jadi nanti keluarnya ya sesuai dengan inputnya bagus, keluarnya juga harus bagus. Yang terakhir outcome, yaitu dampak jangka panjang yang dirasakan oleh masyarakat dan pengguna lulusan. Misalnya di sekolah SMK, karena SMK itu ada keterampilan, lulus SMK, dia tidak susah mencari pekerjaan, langsung direkrut perusahaan atau tempat kerja. Nah, itu contoh dari outcome. Jadi keterampilannya langsung bisa digunakan di tempat kerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Ini ada faktor internal dan eksternal. Secara umum, faktor internal itu semua yang ada di lembaga. Kalau yang faktor eksternal, semua yang berada di luar lembaga. Bisa dibaca, bisa difahami. Kalau semuanya ini sudah tercapai, maka mutu pasti terjamin. Terakhir kesimpulan, mutu bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan proses yang harus terus diperbaiki agar lembaga pendidikan mampu memberikan layanan terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Sehingga mutu ini sangat penting. Jadi meskipun zaman ini belajar mutu dalam pendidikan, tetapi bisa diterapkan dalam semua ranah keilmuan. Misalkan nanti saudara membuat home industri atau membuat apalah itu. Jadi mutu ini bisa digunakan di segala tempat. Terakhir, penugasan.
Silahkan dibaca, dipahami. Jadi tugasnya ini nanti silahkan memilih salah satu lembaga pendidikan, bisa madrasah, bisa sekolah, baik tingkat dasar sampai menengah, SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA, kemudian bisa juga di perguruan tinggi, negeri maupun swasta. Kalau sudah menentukan, kemudian yang pertama, cari profil singkatnya, kondisinya bagaimana lembaga tersebut. Yang kedua, kalau sudah menemukan profilnya, kemudian analisis mutunya. Jadi, saudara tidak harus mencari lembaga yang bagus, lembaga yang sedengan atau tengah-tengah atau yang mungkin di bawah, silahkan dinilai. Analisis mutunya bagus apa enggak. Jadi, tulis apa adanya. Kalau bagus ditulis bagus, kalau enggak bagus ya enggak bagus. Setelah itu yang ketiga, identifikasi kelebihan dan kelemahan. Lembaga itu meskipun bagus, pasti punya kelemahan. Dan lembaga itu meskipun jelek, sedikit ya mungkin ada kelebihannya. Terakhir, yang keempat, rekomendasikan. Rekomendasikan strategi apa yang bisa digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan yang sampean teliti itu. Kira-kira paham ya? Nah, ini tugasnya tidak mungkin kalau hari ini dikumpulkan, tidak mungkin jadi karena sampean harus mencari lembaga pendidikannya, nanti dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, nanti dipresentasikan ke depan, satu persatu karena ini tugasnya individu, tidak kelompok. Sampai sini sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke, pertemuan hari ini kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan manfaat, berkah. Semoga bisa sampai kalian terapkan di kehidupan yang sesungguhnya. Akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.